Kebun Raya Bogor merupakan tempat bersejarah. Karena di dalamnya terdapat makam dan juga peninggalan sejak zaman Belanda. Suasana yang rindang dan lembab memang membuat beberapa tempat dihindari bahkan dijauhi oleh sebagian orang. Berikut 5 tempat yang disebut-sebut angker di Kebun Raya Bogor. Saat malam, komplek makam Ratu Galuh selalu dihindari satpam kebun raya. Bukan karena jauh atau gelap, tetapi nuansa berbeda dirasakan ketika melangkahkan kaki menuju makam yang berada dekat dengan jembatan merah ini. Pernah ada satpam dikejar kelelawar raksasa di area komplek makam tersebut. Sayapnya kalau dilebarkan bisa sampai 6 meter, selebar jalan lebih. Gedenya aja hampir sama kayak orang. Makam ini berada di belakang Istana Bogor. Tidak terlalu nampak jika kita tidak jeli. Karena pepohonan bambu mengelilingi seluruh komplek pemakaman Belanda. Makam ini sudah ada sejak 1817. Dan di sini terdapat beberapa kisah menarik. Dulu pernah ada orang yang mencoba untuk melihat seberapa seram makam Belanda ini, tetapi dia harus lari saat mentari belum sempat menunjukkan cahayanya. Katanya ada kucing lewat di depan dia, tetapi kok kucingnya berubah jadi besar dan menjelma menjadi harimau. Tidak sampai di situ, ia melanjutkan ceritanya. Pohon bambu yang berada di seputaran makam katanya berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih, kuntilanak. Di dalam kebun raya ada sebuah danau kecil. Lokasinya berada di belakang Istana Bogor persis. Danau ini disebut Danau Gunting karena jika dilihat dari atas menyerupai gunting dengan pulau kecil di tengahnya. Lokasi danau ini berada dekat pintu masuk utama Kebun Raya Bogor. Pengunjung hanya perlu lurus setelah masuk lalu melalui Tugu Lady Raffles kita akan melihat kolam dengan daratan di tengahnya. Berdasarkan cerita Boim, di samping kolam tersebut tinggal 2 sosok makhluk besar tidak kasat mata. Tubuhnya tinggi, hitam. Boim mengatakan satpam pernah melihat perempuan tersebut berdiri di tengah pulau. Perempuannya pakai baju kayak orang Belanda, ujarnya. Boim menceritakan, pernah suatu kali Danau Gunting ingin dibersihkan dan dikeruk. Namun niat ini terkendala, karena ekskavator yang digunakan rusak saat ingin mendalamkan kolam. Lengan ekskavatornya patah waktu kerja, akhirnya mereka kedukun, soalnya itu gak wajar, ungkap Boim. Namun usaha itu sia-sia, karena sang dukun tidak mampu melakukan penyisiran terhadap hantu Mani Belanda yang berada di tengah kolam gunting. Katanya program pengerukan itu dihentikan, katanya. Setidaknya 2 tahun bangunan ini sepi tanpa kegiatan. Boim mengatakan saat dia memotong rumput di sekitar lab, terdengar suara-suara aneh dari dalam bangunan. Ada suara benda jatuh atau pintu yang terbuka lalu ditutup dengan sangat keras, padahal di dalam tidak ada orang, ungkapnya. Bangunan yang tidak terurus ini, terasa suasananya berbeda saat di luar. Nampak banyak sekali sampah dan barang-barang tidak terpakai, seperti almari dan bangku di beberapa ruangan. Sampai sekarang gak ada yang berani masuk sana semenjak dikosongkan, tutup Boim. Dalam perjalanan melintasi keindahan Kebun Raya Bogor, kita menemukan sebuah tempat yang penuh misteri dan keseraman tempat angker yang tersembunyi di dalam keheningan pepohonan dan bunga-bunga yang mekar. Namun, meskipun hati kita berdebar dan rasa takut melanda, mari kita ingat bahwa keberanian dan penasaran kita telah membawa kita ke tempat ini. Saat matahari terbenam dan kegelapan melingkupi tempat ini, kita berdiri di depan ambang pintu pengalaman yang tak terlupakan. Di balik setiap cerita yang menggelisahkan, terdapat sejuta rahasia yang menanti untuk diungkap. Tempat ini adalah sebuah
keluar dari keangkeran yang menyelimuti tempat ini, biarkanlah kita membawa pulang cerita-cerita gelap yang akan menghidupkan suasana di malam-malam berikutnya. Melalui pengalaman ini, kita belajar bahwa tak ada kehidupan tanpa kegelapan, dan tak ada keberanian tanpa ketakutan. Maka, dengan langkah hati-hati dan semangat petualangan, kita mengucapkan selamat tinggal pada tempat angker di Kebun Raya Bogor. Semoga kita akan bertemu lagi dengan keajaiban-keajaiban lainnya yang menanti di tempat-tempat tersembunyi di seantero dunia ini. Terima kasih sudah menonton MZ Channel. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe, ya guys.